Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Masjid Al-Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya hingga tidak terbatas jumlahnya. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu pada ayat yang ke-17 dari surat An-Nazi'at, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau Musa kepada Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Untuk apa dan kenapa Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menuju Fir'aun, untuk pergi kepada Fir'aun, untuk berdakwah kepada Fir'aun? Kenapa? Karena Fir'aun telah menjadi taghut, melampaui batas di dalam berbuat maksiat kezaliman, yang puncaknya dia ini mengaku dirinya sebagai Rabb yang paling tinggi. Padahal Musa sebelumnya pergi ke Mesir bukanlah untuk mendakwahi Fir'aun, Pak. Namun di pertengahan jalan menuju Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru Musa alaihissalam dan kemudian memberikan wahyu kepada Musa alaihissalam. Semuanya tercatat di dalam banyak surat. Di antaranya adalah surat Taha, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku, wahai Musa, memilihmu menjadi seorang rasul, maka dengarkanlah terhadap apa yang diwahyukan kepadamu. Hadirin a'azzanillah wa iyyakum. Di sini ada faidah yang sangat besar, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat istami', bukan isma'. Insyaallah hadirin sekalian faham ya. Beberapa kalimat dalam bahasa Arab mungkin ada yang sudah pandai bahasa Arab. Ya. Tentu kita akan tahu bahwasanya kalimat isma' dan istami' itu dua kalimat yang dari sisi ya makna itu ada persamaan memang. Sama-sama perintah untuk mendengar. Tetapi bedanya adalah isma itu boleh mendengar tapi dengan tidak fokus, misalkan dengarkanlah. Ya. Kita mendengar tapi kemudian boleh sambil makan, sambil minum, atau sambil ngelamun, atau sambil ngantuk. Tapi berbeda dengan istami'. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk benar-benar mendengar. Tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil minum, harus fokus. Mendengar apa? Wahyu yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam. Sehingga kita mendapat faidah dari sini agar ketika kita mendengar wahyu, misalkan kita dibacakan Al-Quranul Karim atau hadis Nabi, kita harus benar-benar mendengar, Pak. Tidak boleh kemudian sambil ngobrol, sambil ngelamun. Kalau sambil ngantuk barangkali di luar kendali kita, Pak ya. Misalkan di majelis ilmu, ya. Tetapi ingat bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat faidah yang luar biasa besar, sehingga kita dituntut untuk fokus di dalam mendengar Al-Quranul Karim ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu apa saja wahyu yang Allah berikan kepada Musa? Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, masih dalam surat Thaha, Innani anallahu la ilaha illa ana. Ini adalah wahyu yang paling besar yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam. Juga Allah berikan kepada seluruh Nabi dan Rasul. Kalimatut Tauhid. Bahwasanya aku adalah Allah, kata Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Sehingga para Nabi dan Rasul, misinya itu sama Pak di dalam berdakwah. Yaitu menyerukan kepada umatnya itu Tauhid. Maka terlebih di saat ini Pak. Ya, di saat dukun saja Pak. Itu ada sampai ada persatuannya Pak. Persatuan Dukun Indonesia. Padahal kita tahu banyak dari dukun-dukun ini menyerukan kepada kesyirikan. Kalau ada pasien yang datang kemudian diperintah kepada pasien tersebut, buatkan sesaji, kemudian dilemparkan ke laut untuk penghuni laut. Atau taruh diletakkan di bawah pohon beringin yang besar misalkan. Ini sering terjadi. Maka kita jangan sampai tinggal diam. Ya. Serukan tauhid kepada manusia. Ya. Jangan sampai kalah dengan oleh pesulap merah, Pak. Ya. Dukun, ya. Kebakaran kumis, Pak. Mohon maaf, Pak, yang punya kumis. Saya juga punya kumis, Pak. Ya. Tapi dalam sunnah Nabi itu dicukur, ya. Dukun ini kebakaran kumis, ya. Marah mereka. Kenapa? Karena kebohongan dan kedustaan mereka itu diungkap oleh pesulap merah. Ustadz, bukannya sulap itu kata ulama itu diharamkan. Kita tidak bicara dengan sulapnya, Pak. Kita pun harus adil dalam menilai. Ya, sulapnya memang ada ulama yang berpendapat tentang haramnya sulap. Tetapi ketika orang ini ya berbuat baik, masa kita katakan buruk? Kita katakan pesulap merah ini baik ketika mengungkap kebohongan demi kebohongan yang dilakukan oleh para dukun. Ya, Masya Allah. Sehingga tampil dukun ini dengan persatuan yang mereka berdiri di atasnya, Persatuan Dukun Indonesia. Dengan pengacaranya yang imut-imut, ya, ingin kemudian menuntut pesulap merah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, memusnahkan ya kesyirikan dan kemudian orang-orang yang menyerukan kepada kesyirikan. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan wahyu kepada Musa alaihissalam dengan sebuah perintah, fa'budni, maka sembahlah aku wahai Musa. Allah juga menyeru kepada Tuhan, kepada Nabi dan Rasul yang lain agar mereka menyembah Allah Ta'ala, mengingat diciptakannya kita bukanlah untuk main-main, bukan untuk bersanda gurau, tetapi kita diciptakan oleh Allah untuk ini, Pak, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ayatnya sudah paham semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Musa, wa aqimis shalah li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingat Allah Ta'ala. Ustaz, bukannya salat ini termasuk daripada ibadah? Kenapa Allah sebutkan dipisahkan antara salat dengan ibadah? Ada yang bisa menjelaskan, Pak? Menunjukkan bahwa salat ini adalah perkara yang paling penting di dalam permasalahan peribadatan kepada Allah Ta'ala. Sehingga Nabi SAW menyatakan, bersabda as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Bahkan banyak dari kalangan sahabat Nabi menyatakan akan kekufuran orang yang meninggalkan salat. Jadi hati-hati, jangan sampai kita meremehkan salat. Ingatkan anak kita, ingatkan istri kita, ingatkan orang tua kita kalau masih meninggalkan salat. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Musa alaihissalam menyampaikan hal-hal seperti ini kepada Fir'aun laknatullahi alaihi yang saat itu sedang zalim-zalimnya. Sampai puncaknya dirinya mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Togo. Padahal Pak, Fir'aun sebelum menjadi raja, Fir'aun sebelum menjadi penguasa,
Dia tidak sezalim ini, Pak. Tidak sampai mengaku dirinya Tuhan. Tidak sampai menzalimi rakyatnya sampai tega membunuh banyak bayi demi apa? Demi kekuasaan. Demi harta. Tidak mau harta yang dia miliki musnah. Karena dia mendapat bisikan dari para penyihir. Ya, apa bisikannya? Kelak ada bayi yang akan lahir yang akan memusnahkan kekuasaan. Siapa dia? Musa alaihissalam. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sehingga ini peringatan buat kita, Pak. Jangan sampai kemudian dunia atau jabatan kemudian menjauhkan diri kita ini dari Allah Ta'ala. Justru harusnya dunia atau kekuasaan ini dijadikan media untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Di saat kita atau banyak manusia yang cinta kepada dunia, gila hormat, gila harta, hubbud dunia. Jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu, Nabi SAW sudah mengingatkan akan bahayanya dunia, Pak. Apa kata Nabi SAW? Fawallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, kata Nabi, bukanlah kefakiran, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan, yang aku takutkan terhadap kalian. Walakinni akhsha alaikum an tubsatud dunya alaikum. Akan tetapi yang aku takutkan terhadap kalian adalah manakala engkau dihamparkan dunia, dimudahkan terhadap dunia. Kama busitat man kana qablakum. Sebagaimana dunia ini dihamparkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba terhadap dunia. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba terhadap dunia. Kemudian dunia memusnahkan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian memusnahkan mereka. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini Nabi khawatir terhadap umatnya dunia, tapi lihat sekarang, Pak. Ya, banyak orang yang lupa akan hadis ini. Bahkan lihat hati kita barangkali. Betapa sayangnya kita terhadap dunia. Sehingga kita seringkali lalai terhadap akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di banyak ayat. Khususnya di dalam surat Al-A'la. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat lebih kekal daripada dunia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Banyak sekali, Pak, ya, bukti nyata dari hadis Nabi ini. Ya. Ada yang karena dunia tega membunuh seorang anak, tega membunuh anaknya. Ada tidak, Pak? Ada. Banyak. Seorang istri tega membunuh anaknya. Kita lihat di media. Dari tahun ke tahun. Mati karena dunia. Mati karena dunia. Membunuh karena dunia. Ya. Ada sebuah berita, ya, mungkin beberapa tahun yang lalu yang bikin hati ini, ya Allah, kok tega, ya. Ada seorang adik, ya, karena ingin menguasai warisan orang tuanya, tega membunuh seluruh kakak dan adiknya, bahkan ponakannya pun dibunuh, Pak. Ya, dibunuh satu persatu. Dan yang lebih mirisnya adalah dia kerjasama dengan anak-anaknya untuk membunuh pamannya, untuk membunuh bibinya. Sedangkan orang tuanya nggak tahu, Pak. Ya, ketika mati dikubur di belakang rumahnya. Ketika saudaranya mati, satu dikubur di belakang rumahnya. Terus hingga ada 6 ayat kalau nggak salah. Kemudian ditemukan oleh tukang rumput. Ternyata ada kelihatan tulang di sana. Pas disingkap, ternyata tulang belulang semua di sini, di belakang rumah itu. Ya, ini terjadi karena apa? Karena dunia. Ya. Di kesempatan lain Nabi pun bersabda, "Innakum satahrisuna imarah." Sesungguhnya kalian akan bersungguh-sungguh di dalam mengejar kekuasaan. Fatakunu nadamah yaumal qiyamah. Maka kekuasaan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Banyak, Pak, yang menyesal. Jangankan nanti di akhirat, Pak. Di dunia saja. Banyak yang gara-gara kekuasaan, jangankan yang kalah, yang gak jadi penguasa. Ya, yang jadi penguasanya saja banyak yang menyesal, Pak. Baru di dunia. Terlebih nanti di akhirat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini peringatan yang benar-benar menjadi fakta di hadapan mata kita ini, Pak. Sehingga benar-benar jangan sampai kemudian kita terbelenggu oleh dunia. Ya. Ingat perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab.
Majmu' ya. Syarah Al-Majmu' ya. Al-Muhadzab ya. Kitab Al-Majmu' ya Imam An-Nawawi rahimahullah, syarah Al-Muhadzab, beliau menukilkan perkataan Imam Asy-Syafi'i, talabu fudulid dunya uqubah, aqaballahu biha ahlat tauhid. Bahwasanya mencari dunia yang melebihi kebutuhannya, Pak, ya, itu adalah sebuah hukuman yang Allah berikan kepada ahlut tauhid. Ngeri nggak, Pak? Hukuman, Pak. Yang kita banggakan setiap hari, mobil kita mewah, harta kita di rekening kita luar biasa banyak, ya. Kita nggak manfaatkan untuk apa-apa. Ini hukuman, Pak. Ya. Tapi kita nggak merasa bahwa ini hukuman. Justru kita merasa bangga terhadap hukuman ini. Allahu Akbar. Ya. Tidakkah kita meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Sampai disebutkan bahwa Rasul ini adalah orang yang paling kaya, tetapi di sisi lain Rasul ini adalah orang yang paling miskin. Kok bisa? Ketika Rasul mendapatkan harta, Rasul langsung membagikan, menginfakkan kepada umatnya yang memang membutuhkan. Hadirin a'azzanillah wa iyyakum. Ini peringatan bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Musa alaihissalam untuk didakwahkan kepada Fir'aun laknatullahi alaihi, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan bagaimana metode di dalam berdakwah. Hal ini tersirat di dalam ayat berikutnya. Faqul hal laka ila an tazakka. Maka katakanlah Musa alaihissalam kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka. Apakah engkau, wahai Fir'aun, ingin mensucikan dirimu dari apa? Dari kesyirikan menuju tauhid, dari kekufuran menuju keimanan, dari kezaliman menuju ketaatan kepada Allah. Bentuknya pertanyaan, Pak. Ya, bukan perintah. Perintah itu dalam bahasa Arab itu dari atasan ke bawahan, Pak. Ini tentu Allah tidak menghendaki. Mengingat Fir'aun pada saat itu adalah penguasa yang zalim, yang sombong. Mana mau diperintah oleh Musa. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Musa untuk mengajak Fir'aun dengan kalimat tanya. Wahai Fir'aun, maukah engkau mensucikan dirimu? Sehingga dapat pelajaran besar, Pak, di sini, Pak. Kita di dalam berdakwah butuh yang namanya hikmah di dalam berdakwah kepada Allah. Apa itu hikmah? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan kita harus berbicara, kita bicara. Kapan dituntut untuk diam, ya kita diam. Ya. Namun pada asalnya yang namanya dakwah itu harus lembut. Tidak boleh arogan, tidak boleh dengan paksaan, tidak boleh dengan kasar. Dengan Fir'aun saja, Pak, yang zalim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk dengan cara yang lembut. Sehingga di ayat lain Allah taala berfirman, faqula lahu qawlan layyinan. Maka katakanlah Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan kalimat yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, semoga dengan demikian ia mau mengingat Allah dan mau takut kepada Allah taala. Hadirin a'azanillah wa iyyakum. Ustaz, saya bukan dai, ya. Untuk apa belajar hikmah? Lah, kita semua dai, Pak. Minimal dai penyeru kebaikan kepada anak kita, kepada istri kita. Sehingga apa yang kita pelajari di sini di majelis-majelis ilmu, maka butuh untuk hikmah di dalam berdakwah. Cari momen yang pas untuk menyampaikan ilmu kepada anak dan istri kita. Ya, jangan kemudian dengan marah-marah. Harus dengan lembut, meskipun dia adalah anak ataupun istri kita. Justru sebaliknya, kalau seandainya kita berdakwah kepada anak dan istri kita dengan cara yang kasar, lari, Pak. Ya, lari. Contoh kita saja, Pak. Kalau kita salah dan diingatkan dengan cara yang kasar, kira-kira nerima nggak, Pak? Nggak mau kita. Meskipun kita akui bahwa kita ini salah. Tapi susah hati ini menerima ketika kita diingatkan dengan cara yang kasar. Demikian pula orang lain, Pak. Ya. Maka kita ini harus sabar dalam berdakwah kepada manusia, khususnya kepada orang-orang yang terdekat kita. Ya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika."
kalau sekiranya kalian ini, engkau ini bersikap keras dan berhati keras, apa kata Allah? Niscaya mereka akan lari dari dirimu. Sehingga apa prakteknya, Pak? Para nabi dan rasul ketika berdakwah itu pada asalnya mereka dengan lembut, selembut-lembutnya. Seringkali kita mendengar nabi bagaimana berdakwah, ya. Bagaimana pamannya, ya. Abu Jahal ya, Pak ya. Pamannya nabi yang paling jahat. Di mana ada nabi berdakwah di Mekah, Pak? Di situ seringkali ada Abu Jahal untuk memprovokasi para mad'unya nabi, ya. Masyarakat untuk tidak mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara. Tapi bagaimana sikap Nabi? Malah meminta Ali, undang saudara-saudara, ya, berikan jamuan makan mereka, sembelih kambing yang secukupnya, ya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadikan perkumpulan tersebut media untuk berdakwah. Lagi-lagi sudah mereka kenyang, dijamu oleh Nabi. Ketika Nabi mau ngomong, Abu Jahal malah ya melarang ya saudara-saudara Nabi, paman-pamannya Nabi untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa Nabi marah, Pak? Enggak marah. Lagi-lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang ya saudara-saudaranya untuk makan jamuan dari Nabi, hidangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sembelih ekor kambing, kemudian dihidangkan kepada mereka. Ketika Nabi mau ngomong, lagi-lagi Abu Jahal ya memprovokasi supaya paman-pamannya Nabi tidak mendengarkan kalimat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bubarlah mereka. Sering terjadi seperti ini, Pak. Tapi Nabi tetap lembut, tetap sabar di dalam berdakwah kepada mereka. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Ingatlah sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah mereka manusia kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka penting sekali bagi kita untuk mengerti bagaimana cara bersikap dengan hikmah di dalam berdakwah kepada Allah. Ada sebuah kisah yang menarik, ya. Mungkin sebagian kita pernah mendengar, ya, bahwa di Kalimantan sana di pelosok, di sana di sebuah lokasi di sana itu dulu, ya, mayoritas itu beragama non, ya, Islam, ya. Suatu ketika ada seorang dai, ya, yang masuk ke sana bukan untuk berdakwah di atas mimbar, karena 90% non muslim, ya. Hanya beberapa persen saja, ya, hanya 1-2 lah yang muslim. Dia datang ke sana hanya sebatas untuk memberikan pengobatan gratis, sembari dia itu menonjolkan akhlak yang baik kepada masyarakat, ya, mengajarkan Iqra 1 kepada 1-2 orang di sana yang muslim, baru 1-2 orang. Nah, ini saya dapat kisahnya itu dari surat mantan pendeta yang beliau tulis untuk diberikan kepada Syekh Abdul Razak Al-Badr, ya. Akan tetapi sayangnya surat ini, ya, belum sempat terbalas, ya. Bahkan belum sempat terkirim ketika beliau masih hidup, mantan pendeta ini. Beliau cerita panjang, ya, di dalam suratnya, tetapi saya ambil kesimpulan saja bahwa, ya, pendeta ini kaget, merasa kagum, ya, ketika di sebuah wilayah tersebut yang beliau mantan pendeta ini tidak pernah datang ke sana berpuluh-puluh tahun, ya, yang beliau tahu sebelumnya kampung ini adalah mayoritas non muslim, ya, mayoritas non muslim. Tetapi ketika dalam hatinya itu ada, ya, tanda-tanda hidayah yang masuk dalam hatinya, ingin memeluk Islam, barulah kemudian beliau ini mengunjungi di kampung tersebut karena ada salah satu saudaranya di sana masih non muslim, ya. Beliau kira saudaranya itu masih non muslim. Ternyata ketika beliau mengunjungi kampung tersebut, kaget beliau. Kenapa? Karena berubah drastis, saudaranya menjadi muslim. Dan banyak sekali yang mu'alaf, ya, yang mungkin dulunya cuma 1-2 yang muslim, ya, sekarang menjadi 48. Sekarangnya itu tahun 2012 kurang lebih, ya. Karena kejadian itu terjadi pada tahun 2012. 48. Dan ceritalah kenapa kok sekarang ini, ya, banyak yang menjadi muslim. Sampai ada 48 orang yang menjadi muslim. Belum lagi dia merasa kaget dengan saudaranya ini yang menjadi muslim. Dulunya itu brutal ketika menjadi non muslim.
Tapi giliran menjadi muslim kok taat. Akhirnya cerita penduduk kampung tersebut bahwa ya ada seorang pemuda, seorang dai yang datang ke kampungnya ya, membawa alat penghisap darah. Pendeta ini menyebutnya apa Pak? Bekam ya. Dia mungkin nggak bisa nyebut bekam ya. Jadi nyebutnya alat penghisap darah, bekam ya. Nah, pemuda ini, dai ini berdakwah di kampung tersebut tidak dibayar. Adapun bayarannya itu hanya sebatas ya pisang, habis apa namanya hasil perkebunan ya warga di sana. Ngajarnya pun ikro, alif batata. Mungkin di sela-sela itu mensisipi ya dakwah tauhid, ya dakwah akidah. Pada akhirnya dengan akhlak baiknya Pak, dengan hikmahnya berduyun-duyun masuk Islam hingga 48 orang masuk Islam. Ini terjadi ya dengan hikmah. Tapi di kesempatan lain Pak, ya ada dai-dai yang dikenal keilmuannya luar biasa. Namun dakwanya tidak kunjung diterima. Ini perlu menyalahkan mad'unya. Wah, mad'unya ini memang sombong mereka, keras mereka. Ya, yang perlu introspeksi ini kita. Apakah kita sudah hikmah di dalam berdakwah? Sudah berlemah lembut, sabar, mendoakan mereka untuk diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala atau tidak? Atau belum? Ya. Maka penting yang namanya hikmah di dalam berdakwah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara realisasi hikmah di dalam berdakwah kepada Allah, sebagaimana disebutkan di dalam ayat berikutnya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Allah juga mengajarkan kepada Musa untuk memberikan contoh di dalam berdakwah. Ya, kita yang namanya dakwah bukan hanya sebatas lisan saja, Pak. Ya, nah jadi anak yang soleh, nah sana ngaji, ya. Tapi orang tuanya nggak mau ngaji, nggak mau jadi anak yang soleh, nggak mau mencontohkan menjadi anak yang soleh. Hanya bisa ngomong saja, nak jadi anak yang soleh, nak. Ya, Abi mau kalian jadi anak yang soleh, tapi abinya ya tidak mencontohkan bagaimana menjadi orang yang soleh. Ya, Allah tidak menghendaki demikian kepada Musa. Allah menghendaki Musa untuk memberikan contoh kepada Fir'aun. Ya, sebagaimana terdapat ayat berikutnya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku wahai Fir'aun akan memberikan petunjuk kepada engkau, maka engkau akan takut kepada Allah Ta'ala. Apa artinya ahdiyaka? Artinya adalah adulluka ala khair wa asiru baina yadai. Aku memberikan petunjuk kepadamu dia menuju kebaikan, dan aku berjalan di depanmu memberikan contoh kepada Fir'aun bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana berakidah yang benar, bagaimana bertakwa kepada Allah. Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk memberikan contoh dengan sikapnya, dengan akhlaknya, bagaimana beribadah kepada Allah. Ya, ini yang namanya hikmah, Pak. Ini diantara bentuk hikmah di dalam berdakwah. Bukan hanya sebatas lisan. Justru Allah benci kepada orang yang hanya sebatas berbicara, mengajak manusia, tetapi dirinya tidak mau untuk beramal saleh. Ya, mengajak manusia untuk melakukan perkara yang wajib, tapi dia paling terakhir, bahkan ya tidak mau sama sekali melarang manusia untuk melakukan hal yang haram, tapi dia paling pertama melakukan hal yang haram, kemaksiatan. Ingat sebuah ayat di dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah terhadap apa yang kalian katakan, namun kalian tidak mau mengerjakannya. Nak ngaji, nak ya, ke masjid, nak ngaji hukumnya apa? Pak, wajib. Jadi kalau seandainya orang tua hanya memerintah anaknya untuk ngaji, tetapi dirinya gak mau ngaji, maka terkena ayat ini. Benci Allah kepadanya. Jangan kemudian kita menjadi orang tua yang durhaka. Ya.
Giliran kemudian anaknya menjadi anak yang durhaka, dia hanya bisa menjadi hakim, menyalahkan anaknya, ya. Dasar kamu anak durhaka, ya. Dasar kamu anak durhaka. Kira-kira terjadi nggak Pak seperti ini? Hah? Terjadi nggak? Terjadi Pak, ya. Banyak. Nah, maka tugas kita Pak yang peka, yang sadar, yang memiliki sedikit ilmu untuk mengingatkan manusia agar berjalan sesuai apa yang Allah kehendaki, di atas tauhid yang benar, di atas akidah yang benar, di atas ketakwaan yang benar. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat ini pula ada sebuah faidah. Di dalam kalimat fatakhsha, maka engkau akan takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa bisa takut? Manakala Fir'aun mengikuti Musa. Selama Fir'aun tidak mengikuti Musa, maka selamanya dia tidak akan pernah takut kepada Allah Ta'ala. Apa pelajaran yang bisa kita petik, Pak? Ketika kita ingin takut kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk mengikuti Nabi kita yang mulia. Petunjuk Nabi kita yang mulia. Mengikuti Quran dan Sunnah Nabi. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Quran dan Sunnah Nabi kalau kita tidak mau belajar? Maka wajib bagi kita untuk belajar. Agar kita memperoleh rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga dengan adanya rasa takut ini, kita takut pula untuk berbuat maksiat. Dan termotivasi untuk menjalankan ketaatan. Sehingga pantaslah Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambaku ini adalah ulama. Mereka orang yang mempelajari ilmu. Sehingga menjadi ulama, menjadi ahli ilmu, dan kemudian mereka pun memiliki rasa takut kepada Allah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka kemudian ketika Musa alaihissalam menyampaikan risalah kenabiannya kepada Fir'aun laknatullahi alaih, apa yang terjadi Pak? Ya, Fir'aun tetap saja membantah. Tetapi ingat, Fir'aun ini adalah orang yang cerdas Pak. Sampai bantahannya pun berkelas kepada Musa alaihissalam. Ketika Musa datang kepada Fir'aun mengajak Fir'aun untuk mentauhidkan Allah, untuk memiliki akidah yang benar, untuk taat kepada Allah, apa kata Fir'aun? Di dalam surat As-Su'ara, Fir'aun berkata kepada Musa alaihissalam, Qala alam nurabbika fina walidan walabitha fina min umrika sini. Berkata Fir'aun kepada Musa, wahai Musa, bukankah aku yang mengurusimu dan aku menganggapmu sebagai anak dan engkau tinggal bersama kami ya beberapa tahun sampai engkau usia remaja. Fir'aun menyentuh perasaan Musa agar Musa nggak tega, agar Musa nggak enak ya mendakwahkan Fir'aun tauhid akidah ya. Kemudian Fir'aun mengungkit-ungkit keburukan Nabi Musa ya. Apa kata Fir'aun? Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Sebelumnya Fir'aun mengungkit-ungkit kebaikan dirinya, Pak, yang sudah mengurusi Nabi Musa ya, dari semenjak kecil, semenjak bayi sampai dewasa ya. Setelah itu Fir'aun mengungkit-ungkit keburukan atau kesalahan Nabi Musa. Dan engkau wahai Musa telah melakukan pelanggaran dengan membunuh salah seorang dari suku Kipti. Dan engkau wahai Musa ya, engkau termasuk orang-orang yang tidak mau berterima kasih. Disentuh lagi perasaannya. Ya. Tetapi Musa alaihissalam adalah seorang nabi, seorang rasul tidak kalah hujah. Ya. Musa cerdas. Tidaklah Musa mengatakan sesuatu kecuali itu adalah wahyu yang Allah wahyukan dari Allah. Apa kata Musa? Fa'altuha wa ana minad dhalin. Ya, aku melakukan pelanggaran tersebut karena dahulu aku belum diangkat seorang nabi. Aku belum diangkat menjadi seorang rasul. Ya. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya.
dan nikmat kebaikan yang engkau berikan kepadaku, wahai Fir'aun, an abadta bani Israil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perbudakan yang engkau lakukan kepada Bani Israel. Ya. Kesalahan Fir'aun terhadap Musa itu lebih besar karena telah apa? Memperbudak Bani Israel. Di mana Musa ini adalah termasuk dari golongan Bani Israel. Ya, satu kesatuan dengan Bani Israel. Ya. Dibantah oleh Musa alaihissalam. Hadirin a'azanillah wa iyyakum. Maka kemudian tibalah saatnya Fir'aun ini menantang Musa alaihissalam untuk beradu kehebatan. Beradu kehebatan, ya. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Fala na'tiyannaka bisihrin mithlihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la tukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa. Ya, kata Fir'aun, maka aku akan mendatangkan engkau wahai Musa, ya, dengan sihir yang semisalnya. Maka ayo ya kita tentukan di antara kita ini sebuah kesepakatan. La tukhlifu, yang kau tidak bisa menyelisihinya. Nahnu wala anta, baik kami ataupun dirimu. Makanan suwa, di tempat yang disepakati. Ya, jadi Fir'aun ini menantang Musa dengan kesombongannya, mentang-mentang punya penyihir yang hebat-hebat. Waktu dulu, Pak, waktu itu Mesir ini terkenal dengan banyaknya penyihir di sana, Pak. Ya, bahkan bisa ribuan, bahkan bisa jadi ratusan ribu. Ya. Nah, Firaun ini dengan kesombongannya menantang Musa untuk beradu kehebatan. Apa kata Musa? Qala mau'idukum yaumuz zinati wa an yuhsyarun nasu duha. Ya. Baiklah, ya. Janji kalian, maksudnya tantangan kalian, ya, aku iakan, ya. Yaumuz zina, pada hari raya. Wa an yuhsyarun nasu duha, dan agar dikumpulkan manusia pada waktu duha. Kenapa Musa alaihissalam ingin, ya, mengumpulkan manusia pada waktu duha? Karena ketika malam hari, ya, otomatis kebohongan atau pembodohan yang dilakukan oleh para penyihir itu tidak nampak. Ya, Pak, ya, sihir itu, Pak, ya, dijelaskan oleh para ulama. Yang namanya sihir ketika kita melihat misalkan ada batu besar kemudian menjadi singa misalkan, yang diubah oleh penyihir, itu hakikatnya bukan singa, Pak, tapi batu ya batu. Ya, tali misalkan dirubah menjadi ular, ya, itu hakikatnya itu tali, ya, bukan ular, bukan, tetapi mata kita lah yang disihir, Pak, ya, kita melihat seolah-olah itu ular, padahal tali. Kalau kita kemudian megang tali itu, kita nggak bakal dipatok. Kalau kemudian kita pegang singa itu yang pada asalnya batu, kita nggak mungkin digigit. Hanya saja mata kita kemudian disihir oleh para penyihir. Beda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Musa, berupa tongkat yang kemudian Allah perintahkan Musa untuk melemparnya, maka benar-benar tongkat tersebut menjadi ular yang besar. Nah, ini bukan sihir, Pak. Ini mukjizat. Hadirin a'azzanillah wa iyyakum. Maka kemudian ketika hari itu tiba, hari yang disepakati oleh antara Musa alaihissalam dengan Fir'aun, maka kemudian mereka, Fir'aun dan para penyihirnya itu mengatakan kepada Musa, qalu ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Apakah engkau yang lebih dulu melemparkan tongkatmu, mempertunjukkan kehebatanmu, atau kami yang lebih dulu mempertunjukkan kehebatan kami? Sombongnya mereka, Pak. Ya. Hal ini, ya, dijelaskan pula di dalam ayat berikutnya, ya, ayat yang ke-20 di dalam surat An-Nazi'at, fa'arahul ayatul kubra. Maka Musa alaihissalam mempertunjukkan, ya, tanda atau mukjizat yang paling besar, ya. Tetapi nanti, ya, setelah para penyihir ini mempertontonkan kehebatannya. Apa kata Musa?
Qala bal alqu, ya tentu kalian dulu ya yang melemparkan. Fa idza hibaluhum wa asiyahum wa asiyuhum fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'ah. Maka kemudian ketika tali dan tongkat para penyihir ini dilemparkan, maka Musa dikhayalkan, Pak, ya, seolah-olah tali yang dilemparkan oleh penyihir ini ular. Ini dalil, Pak, bahwa kita orang yang beriman ini bisa saja terkena sihir, Pak. Ya, sekelas Nabi saja Musa, bahkan di dalam sebuah riwayat juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir. Ya, jadi penting bagi kita untuk senantiasa berlindung ya kepada Allah Taala dari gangguan syaitan, ya, gangguan jin. Ya, Allah ajarkan demikian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aujaza fi nafsihi khifatan Musa." Maka ya, karena Musa alaihissalam melihat bahwa seolah-olah tali itu berubah menjadi ular, timbullah rasa takut kepada diri Musa. Namun ketika Musa alaihissalam merasa takut, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Jangan kau takut wahai Musa. Sesungguhnya engkau adalah yang lebih hebat daripada penyihir tersebut. Lebih hebat daripada penyihir tersebut. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Maka lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa berupa tongkat, ya. Maka kemudian Musa alaihissalam ya melemparkan tongkat tersebut, maka jadilah ular yang begitu besar, yang kata para ulama ular tersebut ya memiliki kaki dan leher yang besar. Baik, hadirin azani Allah wa iyyakum, berhubung waktu setelah tiba, insyaallah nanti akan kita bahas kembali lanjutan ayatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.